ini yang ngelakuin kita. Ini baru sama Asia. Kenapa? Iya, Baik. ini Ini mana nih? ini belum. Kayak gitu tahu hostnya siapa di mana? Berarti hostnya tetap ini kan? Iya, gimana cara kita doang? Cara gambar kita doang. Speaker. Oh, speaker ya? Kan kita juga ada speaker. Iya. Kalau bisa ya. Oh, di pin. Gitu. Mau kelihatan gini aja. Atau gak sih? Ya paling gini aja.
Enggak lah. Pecat nanti dia. Bisa rekaman. Jadi share ke YouTube. Iya. Di Romang. Oh, itu orang. Jakarta bermain kan? Kita nanti sebelum ibadah kita doa bersama. Oh iya boleh, ya selalu. Open line udah mulai deh. Belum, dari mulai. Kita nanti ini dulu ya, kesini ya. Udah semuanya. Nanti penilaian dulu siapa si Mercy itu yang apa? Sini nggak ada.
Emang kabur sih kameranya ini ya. Harusnya agak miring gini kali ya. Ini miring nggak, Dit? Enggak. Enggak. Agak miring dikit kali ya. Iya ya, nggak apa-apa ya. Biar agak kelihatan gitu. Ini udah. Belum masuk juga. Udah. Iya. Memang kelasnya sih. Shalom. Shalom Bapak. Selamat siang. Shalom Pak Markus. Ya, selamat siang. Shalom. Udah. Nggak bisa ya? Shalom, udah segitu ya. Shalom, shalom. Dengar nggak? Dari luar dalam gedung kali ya. Ada yang nonton di mana gitu? Di ruangan belakang lah, di ruangan belakang. Pakai HP di ruangan belakang. Mulai nih, 11.30. Kamu pakai masker bisa ya? Apa itu pakai masker? Enggak apa-apa. Masih dalam kali ini. Itu kalau pakai kamera, Masa aku di masker gini? levelnya kurang kalau itu. Jadi artikulasinya nggak sampai gitu. Suaranya nggak sampai. Kalau kurang dengar ditambah yang lain. Udah nih, pendengarnya datang. Shalom, kedengaran nggak deh? Udah. Enggak, di situ. Agak coba Jadi nggak bisa ini bagian.
Setengah 12. Siapa? Lain, saya nggak kenal kok ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak diucap. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Pejabatnya pada datang. Dulu udah mulai masuk. Yes. Kalau miring di. Kalau udah lain. Ini udah live deh. Terus langsung deh. Shalom Bapak Ibu sekalian. Udah mulai. Sembari menunggu ibadah kita pada hari ini, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan hati pribadi masing-masing yang belum terkoneksi internetnya, mungkin bisa dicek lagi. Ada yang lagi kerja dari rumah mungkin, ada juga yang dari kantor saat ini, tapi kita bersama-sama tetap bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada.
karena Tuhan akan selalu hadir pada setiap pribadi yang berseru dan menyebut nama Tuhan. Amin. Untuk ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak. Kepada Bapak Pendeta Markus, sebelum mulai ibadah, kita doa bareng dulu bersama pelayan. Ya, silakan. Oleh Pak Pendeta. Oh, saya pimpin ya. Baik. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk kesempatan melakukan ibadah online dalam pelayanan PWK Dirjen Bea Cukai. Dan kami mengucap syukur bahwa bahkan saudara-saudara kami dari seluruh Indonesia bisa bersama-sama beribadah Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang kami tahu bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk melakukan atau mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa untuk seluruh peralatan dan koneksi internet Tuhan dan semua para pelayan-pelayan dari pelayan multimedia, para pemuji, para pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua yang kami terlibat. Kami berdoa untuk penyertaan dan juga kasih karunia-Mu mengalir melimpah dan setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau berbicara dan segala kemuliaan hormat kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gak ada persembah pujian dari ini. Ada nggak persembah pujian dari Anto? Ada deh. Langsung nggak perlu.
Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, kita kembali dalam ibadah kita rutin hari Jumat. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, sebelum memulai ibadah kita, mari kita melihat pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak dan Ibu dimohon untuk menggunakan profil nama asli disertai dengan nama unit kantor. Sebagai contoh, Josafatino Strip Direktorat IKC. Dan yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan video. Kemudian yang ketiga, memakai dress code rapi dan sopan. Dan yang terakhir, untuk menggunakan mode mute pada saat ibadah berlangsung. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Shalom. Oke, untuk saat ini mungkin ada yang lagi dari WFH juga, dari rumah, dan dari office juga. Tapi kita tidak akan mengurangi sukacita untuk memuji dan melayani Tuhan pada hari ini. Amen. Saya ingin percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Dan saya ingin percaya lawatan Tuhan akan hadir dalam setiap orang yang menyuruhkan namanya. Mari kita bawa yang terbaik ke hadapan Dia. Kita angkat lagu persembahan kita, penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Segala puji syukur. Dengan bertepuk tangan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Haleluya. Dari apa? Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semua jemaat puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu
mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Aku suka cintamu melimpah dalamku. Menari bersama Tuhan. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu. Melayani Tuhan di dalam cita-citamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Maka, yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Menari bersama dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalamku. Mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami bawa korban syukur kami Bapa, persembahan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tempat kami Bapa, dimanapun kami berada saat ini, dalam memuji dan memuliakan nama ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami, Bapak Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami seturut dengan kehendak Bapa. Mulai ibadah kami ya Tuhan, hadirlah di tempat kami Bapa. Terima kasih. Amin. Untuk ibadah kita pada Jumat ini akan dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dari hamba-Nya. Kita angkat pujian kita mengejar hadir-Mu. Kerinduan kita kesampaian kepada mengejar hadirat-Mu, mengejar hadirat-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kali kami setiap katamu kau pun menunggu. Aku sampai ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahnya, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
dariku dalam hidupku. Kami bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita kembali kejar. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kau pun tak sangka menemukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu Bapa, memandang wajah-Mu, mengikuti perbaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidup kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang tertulis ini akan menuntun kami kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang telah menang. Dan biarlah pada saat ini kami bisa berjalan di atas kemenangan itu dengan iman senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Roh Kudus-Mu menyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu ini dan memberikan kepada kami iman yang kuat untuk bertindak dan menerima segala kemenangan itu dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat siang di seluruh Indonesia, luar biasa. Ini persekutuan doa nasional, saudara ya. Ya, ini saya percaya bahwa lewat situasi ini justru banyak kebaikan yang kita bisa alami. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan tentang barang siapa yang menang. Kita tahu waktu saya dihubungi, diminta untuk menyampaikan firman ini, saya baru saja mendengar amanat dari Bapak Presiden pada hari raya Hari Pancasila. Dan beliau mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk kita bisa menang. Menang atas COVID ini dan masuk kepada sebuah satu kehidupan normal yang baru. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya merenungkan hal itu, saya keingat akan firman Tuhan bahwa kita itu tidak boleh
melihat diri kita sebagai orang yang struggle, orang yang berjuang mati-matian, seakan-akan saya bisa nggak mendapatkan kemenangan itu. Di dalam Alkitab, di 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima, firman Tuhan oleh Rasul Yohanes mengingatkan kita akan posisi kita di dalam Kristus. Ini yang namanya positional victory, kemenangan secara posisional. Kalau saya pakai istilah hukum, mungkin kita bilang ini sebagai de jure, legal standing kita. Ada dasar hukum di belah pemenang. Dikatakan siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang mempercayai kehidupannya seluruhnya terhadap Yesus dan janji firman-Nya, Alkitab berkata bahwa positionally, secara legal, secara de jure, kita sudah menang. Tetapi, Rasul yang sama menuliskan kepada 7 gereja di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua sampai yang ketiga. Dikatakan di situ 7 kali, dan ini 7 adalah bicara mengenai angka completeness atau kesempurnaan, artinya ini berita yang sampai sekarang masih relevan kepada kita. Ya, berita kepada 7 gereja itu adalah berita yang masih relevan untuk kita. Dan di situ senantiasa dikatakan siapa bertelinga, lalu kemudian barang siapa menang. Nah, ketika saya melihat kata barang siapa menang di sini, itu tensisnya Mohon izin Bapak Ibu, terdapat kendala teknis. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mohon sabar sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Lagi ada masalah teknis dengan apa yang ditanya. Kita tunggu sebentar ya, atau dulu lagi kita dengarkan kembali firman dari Tuhan.
Halo? Halo? Oh, ya, sorry. Saya mohon maaf. Saya rasa tadi saya punya koneksi putus tiba-tiba ini. Boleh saya lanjutkan? Terima kasih. Jadi, kita bicara mengenai kemenangan, dan di sini 7 kali dikatakan barang siapa menang. Dan di sini ini bicara mengenai waktu saya diskusi dengan Pak Bobby waktu itu, dan beliau mengatakan bahwa Pak, this is very good. Dan ini yang saya dapatkan itu begini. Positional itu de jure, tetapi ada de facto, di mana Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada kita itu di tangan kita begitu saja. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan itu di dalam jangkauan kita. Jadi tetap harus ada tanggung jawab bagi orang percaya. Orang percaya nggak cuma sekedar duduk-duduk diam-diam, lalu kemudian kemenangan itu datang begitu saja dari langit. Sama seperti kita nggak duduk-duduk diam-diam, lalu kemudian kita mendapatkan berkat. Enggak. Tetapi ada janji Tuhan, dan juga ada yang sudah kita dapatkan, tetapi kita perlu melangkah dengan iman, bertanggung jawab untuk menerima dan mewujud nyatakan hal itu. Nah, saudara-saudara, di dalam kita melakukan dan mendapatkan kemenangan ini, ada 3 hal yang saya akan lihat, dan kita kembali kepada Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-8. Dan di sini saya percaya bahwa kemenangan kita itu sudah dijamin oleh Tuhan, tetapi ada sesuatu yang kita mesti lakukan. Nah, kenapa saya pilih ayat ini? Karena ini konteks di mana Paulus sedang mengalami keadaan yang begitu berat, begitu sulit, dan di tengah-tengah keadaan yang sangat terbatas, di mana dia sedang mengalami tahanan rumah pada saat itu, dan pembatasan mobilitas. Tetapi justru kita lihat disitulah ayat-ayat yang begitu mendorong kita untuk menghadapi situasi yang paling menyakitkan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang keempat, dikatakan dimulai dari firman Tuhan di sini yang menjelaskan tentang perintah untuk kita bersukacita. Bersukacitalah. Ya, senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudara, yang pertama, kita melihat untuk kita menang, kita perlu faith. Faith over fear. Ya, iman yang mengatasi ketakutan. Faith over fear. Karena untuk kita menang, dikatakan bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa, saudara? Iman. Iman kita. Nah, COVID-19 yang paling membunuh bukan virusnya, tetapi virtual fear. Saudara-saudara, saya ini survivor COVID. Ya, saya kena COVID bulan Maret, pulang pelayanan, dan kemudian setelah itu saya di-detect, dan kemudian saya harus isolasi mandiri. Puji Tuhan, saya cuma diisolasi di rumah selama 1 bulan. Dan setelah itu saya sudah bebas dari COVID. Dan saudara tahu apa yang begitu mencekam? Adalah ketakutan. Mortality rate dari COVID cuma 3%. Sama dengan penyakit TBC, sama dengan penyakit DB. Malah DB lebih tinggi daripada COVID. Tapi saudara tahu kenapa begitu banyak orang meninggal? Ketakutan. Ketakutan. Fear itu adalah senjata yang paling efektif menghancurkan manusia. Fear membuat orang lumpuh. Saya ingat pada waktu itu saya sedang di tengah-tengah perawatan dan Glenn meninggal. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya nggak bisa tidur sepanjang malam. Sampai firman mengalahkan ketakutan saya, baru saya bisa tidur tenang. Saudara, ada orang yang teman saya pelayan Tuhan, begitu ketakutan sekali dia. Padahal dia nggak ada kena apa-apa, dia cuma negatif. Tetapi dia begitu ketakutan. Saya bilang, kenapa kamu mesti takut?
Oh, apakah dia nggak tahu firman? Wah, dia satu sekolah sama saya, dia sama-sama punya gelar MTH. Tapi nggak jamin, saudara. Dan ketika kita ketakutan, kemana kita lari? Saudara, Paulus berkata di sini, bersukacitalah, itu saudara iman. Karena dia dalam kondisi sedang terbatas. Lalu dia bilang apa? Sekali lagi katakan bersukacita. Hendaklah kebaikanmu diketahui, Tuhan sudah dekat. Ini bicara mengenai iman, saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak seperti yang dia harapkan, dia tetap memperkatakan firman. Iman berarti kita berdiri di atas dasar firman Tuhan. Bukan di atas fakta. Nah, kalau kita mau menang, izinkan berita firman itu menguasai kita, menguasai pikiran kita, sehingga struggling yang kita hadapi, fakta dan kenyataan, itu berada di bawah kebenaran. Saya beri contoh yang paling gampang. Bagi saudara yang pernah treadmill. Saudara tahu treadmill ini kan nggak nyaman ya. Apalagi kalau kita cuma treadmill pakai display. Kita lari 45 menit, rasanya lama sekali. Tetapi biasanya, cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah taruh TV di atas. Lalu kita mulai nonton berita. Kan begitu ya. Dan setelah kita nonton berita, maka pikiran kita itu dikuasai oleh berita itu. Sehingga kita nggak lihat lagi tuh, berapa lama sudah larinya, berapa ini. Enggak. Pikiran kita dikuasai oleh berita itu. Itulah yang membuat kita bisa mengalahkan kelemahan, struggling, pergumulan, mengatasi fisik kita yang sedang ditundukkan itu. Hal yang sama. Faith over fear, artinya kita mengizinkan firman Allah menguasai pikiran kita setiap hari. Itu yang kita ambil. Kita harus fokus kepada itu. Sehingga semuanya ditundukkan kepada firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sini ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, yang kedua di sini bicara mengenai prayer over panic. Prayer over panic. Karena kata khawatir di situ bukan worry ya. Tetapi dia pakai kata anxious. Anxious itu artinya different direction. Panik itu kan begitu ya. Orang tuh tidak berpikir tenang, dia tidak berpikir ke satu arah. Fokusnya kemana-mana. Itu kata panik atau kata anxious. Dan dari kata ini sama yang akan dipakai juga dengan kata orang yang tercekik, habis nafas. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang di dalam sebuah kecelakaan, banyak orang meninggal itu bukan karena impact dari kecelakaan, tapi karena panik. Contohnya adalah kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kapal, pesawat, ya, yang tenggelam atau yang terbakar. Banyak orang itu meninggal karena panik. Dan makanya jangan kaget banyak bayi-bayi yang bisa survive. Karena apa? Pikiran mereka itu tidak terlalu banyak, bercabang-cabang. Nah, saudara-saudara, dikatakan antidot terhadap panik adalah prayer. Dikatakan nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu itu. Nah, saya belajar selama COVID itu kan kita mesti cuci tangan 20 detik. Jadi itu saya pakai waktu untuk saya berdoa. Nyatakan kekhawatiran saya, permohonan saya. Dalam waktu saya mencuci tangan 20 detik. Jadi tiap hari saya apa aja yang masuk ini. Panik gitu ya. Lalu saya ke kamar mandi, saya cuci tangan, saya bilang, Tuhan, saya punya rasa panik. Saya serahkan ke dalam tangan. Apakah masalahnya selesai? Jawabannya belum. Tetapi tanggung jawab sekarang berpindah kepada Tuhan. Karena Alkitab bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak. Jadi tanggung jawab saya cuma satu. Saya akan hadapi, tetapi saya tidak perlu memikul kepanikan dan kekhawatiran itu. Saya serahkan ke Tuhan. Ada masalah? Oh pasti. Saudara menunggu, saya ingat waktu saya di swab hasilnya itu kan mesti 7 hari kerja. Saudara tahu, setiap hari itu nunggunya itu harap-harap cemas, saudara. Lama sekali rasanya. Lama sekali. Tetapi itulah, di situ yang kita namanya faith dan pengharapan. Saya belajar, optimisme itu tidak kuat.
Optimis itu saudara hanya sebentar. Karena optimis itu kan kita punya tenggat waktu. Bila tenggat waktunya tidak terjadi, optimisme kita pasti hilang. Tetapi beda dengan pengharapan. Pengharapan itu selalu in the future dan long term sifatnya. Dan dasarnya adalah firman Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Jadi yang pertama tadi, fear, dikalahkan, antidotnya adalah faith, berdiri di atas firman. Yang kedua, panic, antidotnya adalah prayer, nyatakanlah dalam segala hal, dalam permohonanmu, dalam doamu. Yang ketiga, worry, worship over worries. Ya, kekhawatiran, kecemasan itu dikalahkan oleh worship. Dikatakan ayat yang ke-7 dan 8, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam apa? Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Lalu dikatakan apa? Bahwa Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 9. Saudara, luar biasa di sini, bahwa bukan sekedar Allah, bukan sekedar damai sejahtera Allah. Dari kan ayat 7 kan dibilang damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Kata damai atau Irene, ya, kita ada orang bernama Irene atau Irene, itu adalah orang yang kata damai itu di Alkitab itu artinya single focus. Kalau di dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu artinya wholeness. Nggak fragmented, nggak pecah-pecah pikirannya. Whole. Ya, whole, integral, terintegrasi segala sesuatu, terkoneksi. Irene itu sama, artinya single focus, seperti laser. Jadi jutaan sinar itu dikrem jadi satu, lalu kemudian dilepas. Makanya ada kuasa di situ. Damai itu bukan artinya tidak ada perang. Damai itu artinya kita memiliki fokus yang pasti dalam Tuhan. Makanya di ayat ini dikatakan bagaimana caranya mendapatkan single focus, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Artinya itu semua apa? Janji firman. Keberadaan dan berita sorgawi. Pikirkan semua itu, kuasai. Hendaklah itu menguasai, menjadi fokus pikiran kita. Dan dikatakan bukan cuma damai sejahtera yang menguasai pikiran kita. Apa saudara? Ayat 9-nya. Allah sumber damai sejahtera. Lebih daripada damai sejahtera, kita mendapatkan apa? Allah itu sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata begini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? If the God of peace, Yehova Shalom itu bersama dengan kita, apa yang akan diperbuat oleh musuh kita? Itulah sebenarnya jaminan kemenangan kita. Jadi hari ini ada kabar baik kepada kita semua. Kita sudah menang secara legal. Seperti waktu Presiden Soekarno mengumandangkan proklamasi. Tetapi kan kita mesti berperang 4 tahun lamanya untuk mendapatkan kedaulatan penuh. Ya, sebagai negara, sebagai bangsa dan mendapatkan teritori kita semua. Hal yang sama. Kemenangan sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Hari ini kita meraih itu. Dan Tuhan mengatakan, pertama, raihlah itu dengan iman. Yang kedua, nyatakan di dalam permohonanmu. Apa saja yang kau imani terjadi dalam firman. Doakan. Yang ketiga, worship. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Worship, saudara, bukan sekedar menyanyi ya. Worship itu artinya kita menaruh komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen waktu, komitmen kepercayaan kita, komitmen talenta kita, komitmen harta kita. Worship itu artinya kita mengatakan begini, Tuhan, kamu yang lebih unggul dari semua ini. Dan kami datang mengakui itu. Dan kami minta engkau datang untuk melawat kami. Dan saya percaya bahwa di sini bukan sekedar orang yang fatalisme, yang duduk diam-diam lalu nggak bikin apa-apa. Enggak. Orang yang menang adalah orang yang bertindak di atas dasar firman. Bukan presumption. Bukan nggak ada dasarnya. Bukan anggapan. Bukan saudara. Tetapi firman yang pasti
Truth reign over facts. Kebenaran itu selalu lebih tinggi kuasanya daripada fakta. Dan kebenaran adalah nama daripada Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang benar. Dia Emet. Yehova Emet. Allah benar. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. The ultimate truth. Dan akulah hidup itu sendiri. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan kami kemenangan di dalam Kristus. Dan saat ini, Engkau juga memerintahkan kami untuk meraih kemenangan itu setiap hari. Didasarkan kepada kemenangan Kristus di kayu salib, kami akan menerapkan itu tiap hari di dalam setiap proyek, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Baik di dalam pekerjaan pengabdian kami kepada negara maupun di dalam gereja dan keluarga. Biarlah setiap kami bertindak atas iman. Menyampaikan semua itu dalam doa kami. Dan hidup di dalam penyembahan senantiasa. Untuk kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta untuk firman yang telah diberikan kepada kita. Biarlah firman daripada yang disampaikan bisa bermanfaat untuk setiap hati yang memikirkan kita. Amin. Untuk saat ini akan kita berikan ruang kesaksian dari Ibu Adelaida dari KPBC Pantauan. Waktu dan tempatnya yang persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cek. Cek. Mohon maaf kepada Ibu Adelaida, audionya masih di mute. Kita tolong untuk di-unmute. Udah. Belum. Mohon maaf buat Ibu Adelaida, audionya masih di mute. Minta tolong untuk di-unmute. Cek. Cek. Oke, udah. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan menyanyikan satu pujian untuk kita semua. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku,
Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Ah, Yesus menopang hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat persembahannya buat Ibu Andrida. Kiranya persembahan pujian dari Ibu Andrida menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saat ini ibadah kita akan selesai. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Biarlah kiranya ibadah kita yang sejati adalah pada saat kita akan mengasihi atau melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih tepatnya dalam lingkungan kerja kita, lingkungan di sekitar kita, tempat tinggal kita. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita angkat pujian pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, Tuhan saat kau bertindak, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan karena kau menjaga, Tuhan karena kau menopang hidupmu hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku lihatlah dan dipuji. Kami yakin ya Tuhan saat berpuji. Kami yakin saat berpuji. Yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Bapa, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku lihatlah dan dipujikannya.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Untuk dua syafaat, dua persembahan dan dua berkat, Mari saat ini kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan kami bisa membawa persembahan kami sebagai wujud penyembahan kami kepada Engkau. Dan biarlah setiap persembahan ini bisa dipakai oleh pelayanan PWK Dirjen Bea Cukai ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan, kesinambungan pelayanan ini, dan setiap tangan yang telah memberkati Engkau yang berkati kehidupan mereka Tuhan. Hari ini kami juga membawa pemimpin bangsa kami sebagaimana firman berkata, berdoalah untuk para raja-raja supaya kami beroleh ketenangan. Wakil Presiden Bapak Maruf Amin beserta seluruh jajaran menteri, terutama Kepala Satgas penanggulangan bencana COVID ini Tuhan. Kami berdoa dan semua unsur pimpinan tinggi dan lembaga tinggi negara yang menerapkan dan berupaya untuk menang atas pandemik COVID ini. Kami minta Tuhan anugerah-Mu dan berikan hikmat kepada mereka untuk ketegasan melakukannya dan juga untuk pengamanan terutama memasuki new normal ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah, bahkan bukan cuma Jakarta, tapi seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia istimewa, 3 daerah yang menjadi perhatian utama, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang melindungi dan memberikan hikmat kepada pimpinan pusat dan daerah dalam menanggulangi COVID ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani beserta Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah pimpinan Bapak Heru Pambudi Tuhan dan seluruh anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa inilah waktu kebangkitan yang Engkau berikan. Dan kami percaya di sini Engkau akan membuat anak-anak-Mu bersinar. Dan kami percaya Tuhan di tengah-tengah ancaman penerimaan negara yang menurun, biarlah anugerah-Mu senantiasa memberikan kekuatan, semangat, dan pengharapan kepada setiap anak-anak-Mu di Ditjen Bea Cukai itu bekerja dan menjadi kontributor aktif bagi pelayanan dan bagi kemajuan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini juga kami berdoa untuk para petugas medis di garis depan yang berjuang untuk menanggulangi, melayani, dan juga setiap pusat-pusat rumah sakit rujukan pemerintah yang sedang menanggulangi Tuhan penderitaan COVID ini. Kami minta anugerah-Mu dan juga kami percaya untuk kesembuhan. Dan akan lebih banyak lagi orang-orang yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan juga Tuhan perlindungan untuk para tenaga medis, dokter terutama spesialis paru yang menangani mereka ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu dan lindungi mereka dan keluarga mereka yang mereka mungkin sudah tidak bertemu keluarga mereka berbulan-bulan. Kami minta Tuhan juga ada penghiburan, kekuatan dan anugerah-Mu. Dan lebih dari itu ada iman percaya untuk adanya hikmat kekuatan menyertai. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dari jemaat PWK ini Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk satu orang jemaat yang saat ini sedang mengalami pemulihan karena akibat kecelakaan. Kami minta dalam nama Yesus, Tuhan Engkaulah Allah penyembuh kami. Berkati hamba-Mu ini dan saudara kami ini untuk mengalami pemulihan, kesembuhan, dan sukacita di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan, pekerjaan, dan keluarga, bahkan mereka yang sedang merindukan untuk pasangan hidup. Kami berdoa bahwa Tuhan Engkau yang menyediakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk setiap anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan ini, atau bahkan bulan Mei yang lalu. Kami berdoa kiranya perkenan-Mu, damai sejahtera-Mu, dan juga kemurahan-Mu menyertai mereka sepanjang hidup mereka, dan mereka diberikan anugerah berkelimpahan menjalankan karya keselamatan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan
persekutuan PWK ini dan setiap anak-anak-Mu yang melakukannya. Kami berdoa para pengurus, Engkau berikan kesatuan dan juga giat di dalam melakukan pekerjaan ini, dan roh mereka tetap menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Saat ini saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, kita akan menuntaskan ibadah kita dan terimalah pernyataan berkat dari Tuhan sebelum engkau melanjutkan karya pengabdianmu. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang memelihara serta melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia dan kemurahannya. Tangannya akan senantiasa ada di atas kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Engkau akan membawa pengharapan kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan setiap jawaban doa yang engkau naikkan seturut dengan firman dan dengan iman dan ucapan syukur. Memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, yang akan memelihara engkau dari sekarang sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin dan amin. Tuhan semua berkati. Selamat melanjutkan karya pengabdian saudara. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir pada ibadah kita saat ini. Sampai bertemu pada mulai kita selanjutnya. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, disampaikan bahwa ibadah virtual pada minggu lalu, jumlah jemaat, puji Tuhan, sebanyak 258 orang. Kemudian jumlah persembahan yang terkumpul sebesar 7.196.000, dan persembahan pujian dapat dikirim melalui email pwk.jbcpusat@gmail.com. Ibadah virtual pada minggu depan akan dilayani oleh Direktorat P2. Dan kami segenap pelayan pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada ibadah hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Memberkati, shalom. Kita nggak sentuhan. Makan pisah agak jauh mejanya. Udah gitu doang, tapi dia tetap jaga keluarganya, jaga-jaga. Nah, terus dia kasih tahu, udah semangat aja om, nggak usah dipikirin macam-macam, itu nggak ada apa-apa itu kan. Oh iya. Saya juga ngerasain yang sama, batuk enggak, sesak napas juga enggak. Cuma gara-gara tensi itu aja. Bobby, thank you Pak Bobby. Halo. Halo Pak Bobby, thank you. Terima kasih untuk semua tim pusat. Apa nanti body itu kan pada saat mungkin ada virus yang lain masuk, ya antibody Bapak bergerak. Suara Bapak nggak kedengeran. Halo. Bergerak. Tino. Yep. Bapak masih meriang juga udah enggak. Normal aja biasa. Halo. Siap, sudah Pak. Pak masih join Pak Pendeta? Siap Pak. Masih join Pak Bobby. Pak, sebentar ya. Teman-teman Pak Tino
saya memanfaatkan waktu sebentar saja, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit kalau masih bisa. Jadi pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Pendeta di tengah situasi seperti ini. Pak Pendeta juga masih bisa menguatkan kita, bahkan puji Tuhan Pak Pendeta bisa survive dari infeksi COVID ini. Itu menjadi penambah penguatan kehidupan kita sehari-hari dan penguatan iman kita semua gitu. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya, sekali lagi Tuhan berkati juga semua pelayanan. Nah, yang kedua, teman-teman semua yang ada di wilayah waktu Indonesia bagian tengah dan timur, tadi saya memperhatikan ada beberapa yang left dari zona waktu tersebut gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang left itu karena waktu bekerjanya sudah dimulai gitu, tapi bukan karena misalnya koneksi wifi-nya yang terhambat gitu. Nah, ini mungkin teman-teman di wilayah tengah sama timur bisa mengirimkan saran dan masukan kepada kita panitia di PWK Pusat, seperti apa nanti kebaktian ini bisa diikuti gitu. Apakah akan ada rekaman atau akan ada skrip ke naskah khotbah pendeta, bisa kita deliver lagi ke semua teman-teman gitu ya. Jadi mohon perhatian juga para panitia, nanti misalnya kalau ada slide, ada tulisan-tulisan dari Pak Pendeta siapapun, itu bisa kita deliver gitu ya. Mungkin tambahannya. Terus saya coba pengen mendengarkan teman-teman yang masih ada di wilayah tengah dan timur bisa menyapa kepada kita semua apapun gitu ya. Mungkin perwakilan dari kantor-kantor yang terkait gitu. Silakan dari timur dulu mungkin kalau ada yang mau bicara. Dari siapa? Silakan Pak Arianto Penteloan. Nggak jadi ngomong. Iya, Pak Robi siapa nggak tahu tadi. Tadi Pak Robi nggak. Dari Jayapura mungkin masih ada itu Mas Fraska. Kalau masih join. Atau dari Ambon silakan. Ayo, silakan. Ya, shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Kami dari Bea Cukai Pantoloan bersyukur karena diberikan fasilitas seperti ini. Sejak pandemi kami tidak melaksanakan lagi ibadah oikumene di gabungan Bea Cukai KPBC Pantoloan dan Pangkalan Sarana Operasi Pantoloan. Dan sarana ini sangat membantu kami untuk melaksanakan ibadah, walaupun ada beberapa teman kami yang dari PSO sedang melaksanakan patroli, mungkin mereka juga mengikuti lewat tugas pekerjaan mereka, dan kami bersyukur diberikan fasilitas seperti ini. Semoga ibadah ini tetap terus berlanjut di masa pandemi ini, dan kami tetap melaksanakan tugas pekerjaan tentunya dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa semoga tim panitia PWK Pusat diberkati Tuhan dan terus melayani Tuhan, dan semoga kita semua sehat, kuat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu, salam sehat, salam buat pimpinan di sana dan rekan-rekan semua gitu. Terima kasih. Terima kasih, yang Pak. ya yang lain silakan, kantor lain. Jayapura. Selamat siang Pak. Selamat siang. Izin Pak, kebetulan kami yang dari Jayapura ini memang sudah masuk jam kerja, dan sebelumnya berterima kasih karena atas kesempatan hari ini bisa ibadah
secara online bersama. Ya. Mungkin sedikit ada tambahan dari kami, Pak. Mungkin untuk ada ditambah fitur record supaya bisa apa ya? Jadi kalau kita bisa tonton misalkan apa? Bisa di-share gitu, Pak, video. Ya. Baik. Ya, begitu saja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih rekan Jayapura, teman-teman panitia di pusat, mohon dicatat. Jadi semua teman-teman gini kasih masukan saja ke kita gitu ya, apa yang diinginkan sepanjang kita bisa penuhi nanti coba kita pikirkan dan kita deliver kepada teman-teman. Dan yang kedua mohon maaf nih karena keberadaan waktu kita memang seperti ini. Kalau misalnya memang belum jam kerja atau masih bisa mengikuti kebaktian, kami berharap betul teman-teman juga bisa ikut gitu. Salam juga buat pimpinan di Jayapura. Semoga semua sehat selalu. Siap, amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, dari wilayah apa? Tengah masih ada? Halo? Wah, putus. Halo? Sudah putus ya? Halo? Tino? Mercy? Ya, Pak. Masih ada. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, tidak apa, terima kasih Pak Pendeta, Pak Markus Manjutak. Kalau boleh Pak, misalnya masih ada waktu Bapak, bisa mengirimkan tulisan khotbah yang Bapak khotbahkan tadi. Nanti kami dari kantor pusat bisa mendeliver itu dalam bentuk apa namanya file tersendiri gitu ya, supaya teman-teman tadi yang sudah keluar lebih dahulu sebelum kebaktian bisa mendengarkan secara komplit. Atau mungkin Tino kebaktian ini direkam nanti juga bisa disampaikan kepada PIC atau pengurus PWK masing-masing unit vertikal gitu ya. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Baik. Ya, nanti saya kirim lewat panitia Pak. Baik. Ya. Ya baik. Terima kasih. Ya, Pak Pendeta, terima kasih sekali banyak. Terima kasih banyak teman-teman panitia semua juga. Semoga kita bisa bertemu lagi di kebaktian online minggu depan. Saya kembalikan ke Tino. Pendeta. Oke, Tino. Iya. Izin untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan sebentar saya akan buka mode mute-nya, di mana kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu semua. Ya. Halo, shalom. Shalom. Bobi, shalom Pak. Shalom Bapak. Dari Pekanbaru Pak. Oh ya, sehat semua ya Pak. Sehat, puji Tuhan Pak. Ya. Momentum luar biasa bisa ketemu sama semua teman-teman PWK seluruh Indonesia Pak. Amin. Inilah cara Tuhan yang lain ya buat kita ya, ketemu ya. Puji nama Tuhan Pak. Ya, ajak teman-teman yang lain Pak, nanti Pak minggu depan. Siap Pak, terima kasih. Ya. Left Pak Bobi, izin. Oke, ya.
Mohon maaf nih signal di kantor jelek jadi saya matikan tadi. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting Terima kasih, bisa Pak Bobi. mengingatkan. Ya. Ikut menyaksikan, menyimak. Wah, terima Ya, kasih. puji Tuhan. Iya, iya, puji Tuhan Pak. Maria sama Mari. Hah? Anti rokok ya, kenapa naik harus? Kata sih berarti kembali itu. Kamu di sini. Oh. Oh mandi, saya mau mandi. Gua tuh ya pagi-pagi tuh pasti mandiin Tupa dulu, nyalain laptop terus mandiin Tupa, kasih makan Tupa. Habis itu gua juga. Nama tadi. Ketik namanya. Enggak, Abang ketik pesan namanya. Mungkin di bawah itu ada bikin nama. Teriak minta minum ya kan. Kan lumayan ya kalau di rumah. Masih, Mbak. Kemarin gue nggak harus ke pumping, hari ini. Oke ya. Saya pikir cukup Pak Tino. Pulang kesakitan. Sakit. Halo. Membatu. Ya, Pak. Saya pikir cukup ya, nanti kita sambung lagi minggu depan gitu. Jadi gue sampai di rumah. Oke, siap, Pak. Ya. Terima kasih ya semua, Pak Pendeta dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selamat bekerja kembali. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Bobi. Terima kasih teman-teman bidang ibadah. Banget sama adiknya. Jadi adiknya teriak, dia juga ikut teriak, gitu. Untuk host mungkin bisa di end Zoom-nya. Gua ke pojok,